Jumpa lagi teman-teman. Kita sekarang berada di episode ketiga atau hari kedua perjalanan kami. Kami baru saja bangun dari tidur yang nyenyak karena semalam hujan dan kami kenyang habis makan. Pagi ini kami disuguhkan sarapan oleh kakak saya, dan ini kakak saya, Anna Eventia Suitela yang tinggal di Malang. Beliau senang sekali kami datang dan beliau mempersiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk rehat satu malam ini. Pagi ini kami siap-siap untuk melakukan perjalanan kembali. Motor sudah kami bersihkan dan tas-tas kami siapkan, box samping, belakang, periksa ban dan sebagainya, semua kami siapkan. Tak lupa kami juga menempel stiker yang pertama. Stiker Road to Larantuka ini akan kami tempelkan di setiap perhentian kami. Dan inilah perhentian yang pertama dan stiker yang pertama telah kami pasang. Baik, kami sudah siap-siap untuk berangkat. Inilah formasi kami. Kami bertiga dan kakak saya yang di Malang. Ada sedikit insiden kecil sebelum berangkat. Helm dari anak saya jatuh pada saat siap-siap sehingga GoPro-nya terlepas karena braketnya patah. Untuk sementara kami menggunakan silotip ini yang kami bawa untuk mengikat GoPro. Ternyata cukup kokoh dan kami langsung beli share online bracket baru. Kami alamatkan di Bali sehingga pada saat kami tiba di Bali nanti kami bisa memasang bracket yang baru. Baik teman-teman, ini adalah rencana jalur perjalanan kita menuju ke Jember. Ada 3 pilihan jalur, atas, tengah, dan bawah. Kami memilih yang di tengah. Yang atas itu melalui utara lewat kota Probolinggo, dan yang selatan melalui Dampit. Itu lebih lama 36 menit melalui pesisir pantai selatan. Cukup menarik juga. Tapi kami memilih jalur tengah. Jalur tengah adalah jalur yang membelah kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terkenal itu. Kita akan melalui celah antara Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Akan sangat menarik karena kami berencana akan singgah di lautan pasir Gunung Bromo. Ya teman-teman, kita baru saja keluar dari kota Malang dan kita menuju ke timur. Terus menuju ke Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru. Dan saat ini kita kira-kira baru melewati Tumpang. Kita lihat di peta ya. Ada tadi kita tinggalkan kota Malang, kemudian Tumpang, kemudian kita menuju ke arah Gubuk Kelakah. Dan setelah itu kita segera masuk kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru. Nanti ada pintu gerbangnya. Jarak antara Malang dan lautan pasir kira-kira 50 km jauhnya dan bisa ditempuh dalam 1,5 jam. Kita tidak bisa terlalu cepat karena jalan kecil dan berliku. Ini berbahaya kalau dibawa dalam kecepatan tinggi. Apalagi bisa kita lihat ini ada marka jalan yang tidak pernah putus. Coba perhatikan. Artinya kita diminta untuk berjalan tetap di sebelah kiri. Berbahaya kalau kita berpapasan karena jalan sempit. Dan ini pintu gerbang batas kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sebentar lagi ya, nampaknya di depan ini akan ada pos di mana kami perlu registrasi dan membayar biaya masuk.
Dan sekarang kita sudah berada dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman nasional ini luasnya sekitar 800 km persegi atau 80.000 hektar, di mana meliputi 4 wilayah kabupaten, yakni Pasuruan, Malang, Lumajang, dan Probolinggo. Taman nasional ini mempunyai keunikan berupa lautan pasir vulkanik berada dalam satu kaldera besar, di mana lebih unik lagi sebuah kaldera ada di dalam kaldera lainnya, dan itu adalah Gunung Bromo. Nah, di dalam kawasan ini juga ada 38 jenis satwa liar yang dilindungi. Di antaranya yang paling terkenal adalah elang Jawa. Selain itu ada sekitar 1025 jenis flora, dan di antaranya ada 40 anggrek langka. Ini semua tersaji secara bagus dalam pengelolaan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tahun 1988 ketika saya masih mahasiswa, saya pernah melalui jalan ini, tapi tidak sebagus ini. Waktu itu memang kecil juga, lebih kecil lagi dari ini, dan lebih menyerupai sebuah sungai pasir. Pasirnya cukup banyak sehingga kendaraan yang melewatinya waktu itu hanya ada jeep-jeep yang rodanya, bannya itu dililiti rantai supaya bisa jalan. Bayangkan kami berangkat dari Tumpang sampai Ranupani itu harus menggunakan jeep itu, karena kalau tidak ya jalan kaki bisa, tetapi cukup jauh. Jaraknya 30 km. Nah, karena saya mau mendaki gunung, saya harus berhemat dengan tenaga saya. Maka kami naik kendaraan itu, dan ya, waktu itu saya sebenarnya sendiri, tetapi karena saya mendapat teman baru dikenal di Malang, jadi kami berdua. Ada sebuah buku yang menginspirasi saya sampai ke tempat ini. Itu berjudul Catatan Seorang Demonstran. Ditulis oleh Dr. Andes Suwogi, seorang aktivis yang selalu menyuarakan apa yang dianggapnya benar dengan sangat berani. Seperti halnya mahasiswa di zaman saya, kami sangat senang membaca tulisan dari Suwogi ini. Salah satu yang menginspirasi saya adalah sebuah kalimat beliau yang mengatakan, dunia itu seluas langkah kaki kita. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Dan sebagai mahasiswa kehutanan, saya seperti menemukan bahan bakar yang sangat efektif untuk semakin rajin, semakin jauh melangkahkan kaki saya kemanapun saya ingin pergi. Syukur kepada Allah karena saya akhirnya pada tahun 1988, sepulang saya mengikuti kegiatan Live-In nasional di Surabaya dan Karanggongso, Trenggalek Selatan, saya menyempatkan diri untuk mendaki Gunung Semeru ini. Dan di Mahameru ini, di tempat inilah saya berdiri, di tempat di mana idola saya pernah berdiri. Ini adalah pemandangan dari sisi utara. Di dalam kaldera itu ada Gunung Batok paling depan itu, kemudian ada Gunung Bromo, ada Gunung Kursi, ada Gunung Widodaren, dan ada Gunung Watangan. Nah, Gunung Bromo yang mempunyai kaldera juga, sehingga disebut kaldera di dalam kaldera yang besar. Kalau kita lihat peta ini, kita lihat yang hijau muda ini, itu adalah kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru. Dan kita lihat ada lautan pasir di atas itu dengan bentuk belah ketupat. Di dalamnya dari atas kita bisa lihat ya, ada Gunung Batok paling menonjol di atas sendiri, kemudian ada gunung lain. Nah, ada garis putih yang melintang dari barat ke timur itu, mulai dari Tumpang menuju ke Senduro. Itu adalah jalur kami, dan kami masuk ke lautan pasir itu dari sisi selatan. Ya, oke, coba perhatikan peta itu. Kita akan mengikuti garis biru ke bawah
sampai di Lautan Pasir dan kembali nanti menuju ke Lumajang dengan mengikuti garis merah. Teman-teman, ini jalan menuruni bibir kaldera dan jalannya cukup curam, licin dan kecil. Harus hati-hati melewatinya. Kalau tidak bisa saja tergelincir ke bawah. Akhirnya kami tiba juga di Lautan Pasir, di dalam kaldera Pegunungan Tengger. Kita masuk ke kawah ini melalui sisi selatan. Oh Mas, motor gini bisa melintas nggak? Bisa ya? Mau lewat dulu nggak? Bisa. Nanti kita lewat dulu ya. Tembus lagi ke sana, nggak usah balik ke sini. Ada jalan langsung yang ke Lumajang. Oh, Lumajang harus lewat di sini ya? Wah, ngeri. Itu jalan yang ngeri banget. Ya udah, ayo deh. Ya, makasih Mas. Mas. Enggak, balik. Aduh, naik. Saat kami tiba di lembah ini, kawah yang kita kenal dengan Lautan Pasir ini, sangat tepat waktunya karena pas tidak ada pengunjung lain. Ini di bulan puasa dan masa pandemi COVID juga masih terasa di ujung-ujungnya, ini masih belum tuntas benar. Jadi kami bisa menikmati pemandangan indah ini seperti milik kami sendiri. Wah, luar biasa. Ini mengingatkan saya kalau saya ke gunung dulu waktu tahun-tahun 80-an awal. Gunung-gunung itu masih begitu sepi dan pendaki bisa dihitung 1-2. Nah, wah luar biasa. Ini tidak ada polusi suara, tidak ada polusi udara, tidak ada polusi-polusi yang lainnya, termasuk sampah. Kami hampir tidak melihat sampah sedikit pun. Terima kasih kepada pengunjung yang sungguh memahami arti kebersihan. Dan oh iya, ada satu hal yang sebenarnya sayang kami lewatkan karena kami lupa memasang ban dual purpose. Ini kami pakai ban semua, roda kami, muka belakang itu semua on road. Akibatnya kami tidak bisa berjalan dengan baik. Pada saat kami menemukan pasir yang kering, itu kami bisa jatuh dan sangat berbahaya. Ini kedalaman pasir bisa sampai 10 cm dan ini sangat berbahaya. Seandainya kami pakai dual purpose itu, wah, kami bisa menjelajah seluruh lokasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Makanya orang-orang yang berkunjung ke sini lebih banyak menggunakan kuda. Kuda itu bisa menembus kemana-mana. Ini kami pakai kuda besi dengan kaki yang tidak diberi sepatu. Baiklah, kami tidak menyangka mau masuk di tempat ini. Kami sangka memang dan betul bahwa perjalanan kami mulai dari Semarang sampai Larantuka itu hanya menginjak Hotmik. Kami tidak pernah keluar dari jalan berhotmik. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ini tebing-tebing bibir kawah, bibir kaldera ini bervariasi ya, mulai dari 200 sampai 700 meter ketinggiannya. Sungguh indah. Kami sekali lagi beruntung, syukur kepada Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk mengeksplor daerah yang sungguh indah ini. Ada satu pengalaman yang sungguh istimewa ketika udara dingin mulai menusuk, kami mulai lapar
dan waktu kira-kira pukul 11 antara pukul 10 sampai 11 kami mulai berpikir seandainya ada orang yang jualan makanan di tempat ini ya. Dulu itu suka menjadi guyonan kami pendaki gunung. Kalau kami sudah lelah di puncak gunung yang di tempat yang indah, kemudian kami berhayal kira-kira kalau ada kafe, ada warung kopi yang nikmat, wah sungguh enak gitu. Dan ternyata teman-teman kami mendapat anugerah. Sekali lagi ini kami anggap sebuah rezeki yang luar biasa. Kami bertemu dengan satu warung mobile ya, warung yang mobile dengan kendaraan ya, dia bergerak, dia tidak berhenti, dia tidak mau mendirikan bangunan. Jadi warung kopi ini bergerak dan dia berhenti di satu titik di mana kami memang ingin berhenti dan ingin istirahat di tempat itu. Itu latar belakang sana itu adalah Bukit Teletabis. Mereka sebut dengan Bukit Teletabis dan inilah warung luar biasa mobile. Warung yang bergerak karena dia ada di mobil dan mobilnya cukup bagus, bersih, dan dia memang hanya datang pagi hari dan keluar. Ini jalan yang menuju ke selatan yang tadi kita lewati. Wah, ini pemandangan 360 derajat pemandangan kita suguhkan. Ini teman-teman kaldera Gunung Tengger. Wow, coba bayangkan kita mendirikan tenda di lokasi-lokasi yang sepi itu. Kita nikmati alam, bunyi angin. Wah, di sini bunyi angin dan udara dingin. Sungguh luar biasa. Ini warungnya. Wah, kami sungguh menikmati. Ini teman-teman kalau berkunjung ke Bromo bisa masuk dari pintu selatan, dari jalur selatan maksud saya, dari Malang. Bukan dari Probolinggo, karena saya pernah dari Probolinggo mengendarai mobil pakai jeep. Itu ramainya luar biasa. Nggak tahu ini barangkali kalau hari-hari biasa juga ramai ya. Nah ini mobilnya ya, bagus ya, luar biasa. Kami menikmati sosis dan makanan lainnya. Ini di tempat di mana kami sungguh membayangkan itu ada. Terima kasih Tuhan. Itu kabut sudah mulai turun di sana. Ini kabut siang hari. Mudah-mudahan memang ya kami meninggalkan tempat ini tidak sampai hujan ya. Gerimis kami sudah naik kembali. Mobil ini akan kembali katanya itu sekitar pukul 3, pukul 4 kalau tidak ada pembeli lain. Hari itu pembelinya baru kami dan mungkin hanya kami karena pengunjung kami lihat tidak ada yang masuk setelah kami. Entah kalau 1 jam atau 2 jam setelah kami. Ini dia. Wah, yang ada rumput. Karena rumput ini tumbuh kembali karena pengunjung tidak begitu banyak ya selama pandemi COVID yang berlangsung hampir 2 tahun di tempat ini. Ekosistem mulai recovery. Rumput, semak, perdu, dan strata di atasnya mungkin sudah ada juga di ujung-ujung sana. Ya, ada pohon-pohon kecil yang bisa menjadi lebih besar. Dia, wah, selamat menikmati kopi. Luar biasa minum kopi di tempat seperti ini, teman-teman. Saya tidak tahu Anda menyenangi seperti ini atau tidak, tapi umumnya kami para pendaki gunung dan pencinta alam bebas sungguh bisa merasakan dan menikmati suasana-suasana seperti ini. Ini salah satu spot yang terbaik yang kami lalui dari
dari Semarang ke Larantuka. Saat ini menunjukkan pukul 13.30 waktu Bromo, dan kita akan segera berangkat menuju ke Jember. Dari peta kita bisa melihat ada jarak 134 km menuju kota Jember melalui Lumajang. Itu membutuhkan waktu hampir 4 jam. Kalau lancar kita akan sampai di sana sekitar maghrib. Ya teman-teman, kita sudah naik ke jalan poros Malang Lumajang, ini yang di atas tadi. Kita sudah melewati bibir kawah dan saat ini melalui jalan yang kecil sama dengan jalan yang tadi. Kita menuju ke Senduro ke arah Lumajang. Ya, ini masih terasa dingin karena masih di pegunungan. Sebentar lagi kita akan masuk ke kaki gunung dan hawa mulai terasa panas karena siang terik, matahari bersinar cerah. Dari Senduro kemudian ke Lumajang cukup jauh dalam suasana panas, dan kami terus sampai ke arah Jember. Dan pada saat sampai di Mangli, kurang dari 9 km dari Jember, kami kena macet panjang dan ini parah. Jadi kami berhenti di depan stasiun kereta api Mangli, sekitar 8,9 km dari hotel yang akan kami tempati beristirahat nanti malam. Baik teman-teman, kita akhiri episode ketiga ini dan kita akan bertemu lagi di episode keempat dari Jember menuju ke Jimbaran, Bali. Kami mohon diri dan beristirahat di kota Jember malam ini. Besok pagi lanjut lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya.